Royal Rumble 2019 yang baru kemarin. Udah mau WrestleMania juga. Jadi ya pasti kan WrestleMania tuh gak asik membahas WrestleMania tanpa membahas Royal Rumble. Kayaknya udah rumornya udah kenceng banget Becky Lynch bakal lawan Ronda Rousey. Jadi emang Becky Lynch dikalahin, dan menurut gua kenapa emang nggak ada orang lain gitu? Kenapa harus Becky Lynch Asuka lagi sih di ini? Dan ya udah, dan kayak udah ketebak banget, kayaknya bakalan Asuka yang menang gitu. Terus ada Ronda Rousey lawan Sasha Banks. Kalau gue lihat pertandingan Ronda Rousey itu mengerikan kan. Dari pertama kali dia debut WrestleMania tahun kemarin lawan Stephanie kan, dia sama Kurt Angle lawan Stephanie sama Triple H. Menurut gue dia tuh masih dalam tanda kutip kasar wrestlingnya tuh. Jadi kayak grapplernya dia tidak siap untuk, gimana bahasa yang bagusnya, grappler dia tuh seolah-olah gimana caranya menjatuhkan lawan. Nah kayak gitu. Karena kalau di UFC lu sekuat tenaga ngejatuhin lawan. Sementara kalau di wrestling lu dan lawan lu berakrobatik untuk saling menjatuhkan, ngerti gak sih maksudnya? Nah, Ronda Rousey di WWE itu menurutku sangat riskan. Gue nonton pertandingan dia sama Sasha Banks tuh masih sama loh kayak waktu dulu dia lawan Stephanie. Gue bilang, wah nih Ronda Rousey, kalau dia kan rumornya dia bisa WrestleMania mau cabut tuh, mau istirahat dulu atau mau main film dulu, gue nggak tahu. Terus kayaknya kalau dia terus-terusan gitu, ada dua kemungkinannya dia bisa beradaptasi sama WWE, atau dua, dia bakal menyenderain banyak orang, apalagi Women's Division lagi bagus-bagusnya kan nih, lagi naik-naikin gitu. Dan terakhir, dan menurut gue karena Ronda Rousey juga yang bisa ngebuat main event pertama Women's di WrestleMania. Dan soalnya juaranya kan Becky Lynch ya, juara Royal Rumble-nya. Yang Becky Lynch serang siapa waktu itu, gue lupa. Jadi di dalam card-nya ada 3 pertandingan perempuan, dan Becky Lynch menang. Udah ketebak banget kan Becky Lynch menang juara Royal Rumble, dan dia bakal lawan Ronda Rousey. Dan menurut gue nih, kalau misalnya ini waktu yang tepat untuk ngebuat main event pertama Women's Division tuh, menurut gue gila sih. Karena tahun kemarin, kayak beberapa tahun kemarin tuh Hell in Cell udah, terus main event pay per view, terus Royal Rumble udah, dan sekarang kalau WrestleMania, karena di jajaran laki-lakinya kan nggak ada yang ini banget gitu, nggak ada yang top star banget. Roman Reigns cedera, leukemia. Terus Brock Lesnar waktu itu udah bosen banget ya liat Brock Lesnar. Braun Strowman juga ya monster gitulah. Terus Seth Rollins, siapa lagi sih, Daniel Bryan, AJ Styles tuh menurut gue daya tariknya tuh kayak Daniel Bryan, daya tarik tuh kurang kayak tahun-tahun 2014 kemarin. AJ Styles juga harusnya tahun kemarin dia bisa main event WrestleMania. Terus kayak siapa, Seth Rollins tuh, mungkin Seth Rollins dari semua star, Seth Rollins yang paling yang paling terdepan lah untuk jadi main starnya WWE. Cuma dia kayak, menurut gue tuh dia kayak kurang sesuatu faktor gitu. Nah makanya nih untuk main event WrestleMania kan harus bisa jual tiket itu dalam tanda kutip ya. Jual tiket tuh dia dari segi fansnya, dari segi merchandise-nya. Dan menurut gue Ronda Rousey sama Becky Lynch tuh cocok banget sih main event WrestleMania. Terus kita ke card laki-laki nih ya, ada The Miz sama Shane McMahon lawan The Bar, tag team champion. Ini The Miz sama Shane McMahon menang nih. Setelah itu ada Daniel Bryan sama AJ Styles. Ini dari SmackDown dulu ya gue bahas. Kayaknya ini The Miz kan udah transisi menuju face ya. Sementara AJ Styles kan heel. AJ Styles menang lawan Daniel Bryan kan menang lawan AJ Styles. Kalau menurut gue nih ya, waktu yang tepat, apakah ini waktu yang tepat untuk The Miz lawan Daniel Bryan sekarang gitu? Karena
kayaknya mereka tuh dua orang tuh disimpan kayak dipisahin kandang gitu di SmackDown tuh, nggak pernah ketemu. Terus demi segmennya sama Shane, terus Daniel Bryan sama AJ Styles terus, dan kayaknya mereka tuh nggak pernah ketemu, padahal orang-orang tuh nunggu untuk demi sama Daniel Bryan, dan menurutku Daniel Bryan udah pas dia jadi heel ini. Jadi nggak, orang-orang kayak kemarin tuh kayak kehilangan arah kan, face enggak face, tapi yang cheer-nya tuh kayaknya udah abis gitu, karena pas ketika dia balik lagi kan udah euforia, ya movement-nya kan udah kenceng banget tuh. Kesini-sini kayaknya kehilangan arah, Hart juga udah mulai bosen. Nah makanya dia pas jadi heel, menurut gue tuh oke sih, pas dia jadi heel buat fresh startnya Daniel Bryan lagi itu cocok menurut gue. Dan tapi ini nih, faktor utamanya The Miz itu adalah salah satu heel terbaik menurut gue. Apakah dia akan terbaik jadi face? Karena saya beberapa tahun lalu kalau dia jadi face itu kayak gue melihat The Miz face itu kayak gue ngelihat Triple H, nggak Triple H sih, lebih kayak Stone Cold face gitu. Stone Cold heel. Jadi arahnya tuh lo tuh heel tapi nggak lo banget. Sama kayak ngelihat Brock Lesnar face itu, nggak banget. Brock Lesnar cuma sebentar kan, beberapa bulan doang. Kayak lihat Paul Heyman face, nggak pernah dalam seumur Paul Heyman face tuh, pernah nggak sih Paul Heyman face? Pernah ya kalau nggak salah. Nggak banget lah gitu. Nah apakah dia sekarang jadi face dia bakalan bagus? Ya mungkin dia punya perawakan dari segi wrestlingnya lumayan lah untuk jadi the next John Cena sih, tapi untuk face sih menurut gue masih kurang sih. Tapi ya kita lihat nanti lah. Terus ada siapa lagi sih? Brock Lesnar sama Finn Balor, yang udah pasti lah ya Brock Lesnar menang. Cuman di sini yang menariknya adalah gue kalau ngeliat match Brock Lesnar ya, kecuali lawan Braun Strowman kemarin pas waktu di apa sih namanya itu Crown Jewel, emang Brock Lesnar kalau lawan, kayaknya Brock Lesnar maksudnya lawan ini ya, lawan apa namanya itu, superstar indie, mantan indie, lawan wrestler mantan indie. Gue ngeliat pertandingan Brock Lesnar sama Finn Balor itu mirip kayak pertandingan Brock Lesnar lawan AJ Styles, mirip kayak pertandingan Brock Lesnar lawan Daniel Bryan. Kenapa? Dari segi bobot aja, berat badan itu jauh banget kan. Finn Balor sama Brock Lesnar, Finn Balor sama Daniel Bryan, Finn Balor sama AJ Styles, udah jauh banget. Tapi yang menarik, selling Brock Lesnar tuh bagus. Selalu membuat seolah-olah lawannya tuh kuat gitu, bisa mengalahkan Brock Lesnar. Gue yang waktu pas lawan siapa namanya, AJ Styles, menit-menit pertama bosan banget. Daniel Bryan yang Survivor Series kemarin, wah ini boring banget nih. Tapi ternyata sellingnya bagus. Daniel Bryan udah pasti wrestler yang bagus kan, karena di wrestling itu nggak pernah ada satu wrestler itu kerja tim, pasti nggak pernah ada satu wrestler yang bagus kalau lawannya nggak bagus. Itu udah harus pasti. Contohnya kayak pertandingan kayak Dolph Ziggler sama The Miz, mereka tuh bukan wrestler yang tipikal kayak AJ Styles, Finn Balor, Seth Rollins, Daniel Bryan, cuma mereka tim yang bagus. Mereka bertanding udah lama banget, udah dari tahun 2011. Jadi kalau mereka bertanding tuh The Miz sama Dolph Ziggler tuh suka menarik gitu. Nah itu wrestler tuh kayak gitu. Waktu pertandingan Survivor Series tuh Daniel Bryan lawan Brock Lesnar, Daniel Bryan kerja sendirian. Brock Lesnar juga kerjanya tuh membuat si Daniel Bryan terlihat seolah-olah Daniel Bryan bisa menang, dan menurutku itu brilian banget dari Brock Lesnar, termasuk di Royal Rumble sekarang. Meskipun pertandingannya nggak sebagus yang dia lawan Daniel Bryan atau AJ Styles ya, tapi menurut gue nggak squashing match banget lah. Karena contohnya kayak Braun Strowman gitu, belum tentu dia bisa selling sebagus Brock Lesnar. Terus di main eventnya ada Royal Rumble yang dimenangkan Seth Rollins. Dan menurut gue di Royal Rumble yang kali ini menarik karena pertama nggak ada surprise guest, surprise entrance. Cuman
ada beberapa lah, cuman banyaknya dari NXT yang dan ini yang gue cermatin nih, ini kan penontonnya banyak nih. Ini di Chaseville, Phoenix, 48.193 penonton sebanyak itu, tapi crowd tuh kayak datar banget. Beda sama WrestleMania biasanya crowd tuh Royal Rumble tahun 2017 yang itu, coba gue googling dulu ya. Itu ada 52.000 Texas Alamo Dome. Itu crowdnya gila banget, man. Beda sama yang kemarin. Terus pas Royal Rumble kemarin kok datar banget. Seth Rollins pas menang tuh datar banget, dan pas final 2 itu datar banget. Final 2 nya kan sama Braun Strowman tuh. Terus gue ngeliat, anjir ini ada yang miss di Royal Rumble sekarang. Dan gue nebak tuh gak ada sosok Roman Reigns, man. Gak ada sosok Roman Reigns. Tahun 2015 Roman Reigns tuh menang Royal Rumble kan, tahun 2015. Oh iya benar, 2015 Roman Reigns menang final 2-nya sama Rusev. Itu habis Roman Reigns. Bahkan ada The Rock juga nggak menyelamatkan bunya Roman Reigns, nggak jadi dicir. Ke berimbas ke tahun-tahun berikutnya. Gue yakin ini ada permainan dari Vince. Jadi kalau lu lihat ya, coba lu cek 2015 Roman Reigns, 2015 sampai Roman Reigns tuh benar 2015. Jadi dari 2015 dari kejadian Roman Reigns menang Royal Rumble itu 2016, 2017, 2018 dia selalu masuk Royal Rumble. Nggak pernah Roman Reigns di championship card, nggak pernah. Lu bisa googling sendiri. Dan dia selalu ada di final 4 atau final 2. Yang menariknya lagi, kayaknya itu kesengajaan dari Vince. Briliannya Vince McMahon tuh brilian. Kenapa? Waktu tahun 2017 yang menang siapa? Randy Orton. Terus ke depannya yang tahun kemarin mending sih Nakamura, meskipun nggak main event WrestleMania juga ya. Tahun 2016 itu Triple H. Kan 2016 kalau nggak salah Royal Rumble-nya juara kan, championship card ya. Jadi si Roman Reigns itu final 3 kalau nggak salah. Roman Reigns. Ya, Roman Reigns final 3. Nah, yang menarik adalah kayaknya Vince sengaja masukin Roman Reigns di Royal Rumble buat biar crowdnya ngebu banyak. Jadi siapapun yang menang, mau itu Triple H, Randy Orton, Nakamura, yang nggak dapat cheer edan, itu biar dapat cheer karena yang menang bukan Roman Reigns. Itu gila. Menurut gue itu geniusnya orang-orang Amerika ya, orang-orang yang kapitalis gitu, yang dia bisa mikir, wah Roman Reigns dibu nih, caranya gimana? Ya udah biarin mereka ngebu, tapi kita bisa ambil keuntungan. Gila gue bang. Terus yang uniknya lagi dari 2016, 17, 18 Royal Rumble tuh pasti terakhirnya cheernya edan banget. Randy Orton udah pernah kali ya menang Royal Rumble, Triple H juga udah pernah. Itu cheersnya edan-edanan. Jadi apa ya, menurut gue tuh kayaknya emang sengaja. Nah, Roman Reigns itu jadi kayak magnet WWE gitu. Jadi magnet itu mau lo bu, mau lo cheer, yang penting dia ya zaman sekarang mungkin udah bukan tipikal top starnya itu di cheer kayak John Cena, nggak John Cena sih, kayak Stone Cold, The Rock atau Shawn Michaels gitu, tapi lebih ke ya ada reaksi aja sama audiens. Awalnya mungkin John Cena kayak gitu, dan Roman Reigns selalu dipakai kayak gitu. Dan di Royal Rumble sekarang itu nggak ada kayak gitu. Pas setelah Royal menang, yang crowdnya sedikit kan yang nge-cheer, yang bahkan nggak ada yang ngebu, terus ya udah gitu. Dan menurut gue kayaknya emang Royal Rumble sekarang tuh kekurangan
sosok yang magnet kayak gitu. Jadi kayaknya pas ending show kayak hambar, terus Seth Rollins biasa menang, nunjuk rasa mainnya gitu-gitu, dan crowdnya juga mati gitu. Dan tahun berapa ya, gue tuh nobar sama orang-orang PWFI, terus di Roman Reigns entrance ke-30, itu kan pada wah kenapa Roman Reigns main nih, kenapa Roman Reigns main. Tapi karena disitulah poin dimana Royal Rumble jadi menarik, dan menurut gue Royal Rumble sekarang jadi nggak menarik gitu. Jadi Daniel Bryan-nya heel, Roman Reigns-nya nggak ada. Kan dulu kan kayaknya pengen banget Daniel Bryan menang, tapi nggak ada di Royal Rumble. Nggak, terus orang-orang berpikir nggak pengen banget Roman Reigns menang, dan akhirnya kejadian gitu ya, yang menang jadi Randy Orton. Jadi kayaknya ada kubu yang menolak Roman Reigns meskipun itu Randy Orton yang menang. Lu tahu kan Randy Orton tuh bukan kurang apa sih, dari bertahun-tahun dia itu overrated karena ya dia dekat sama Triple H, dia juara udah belasan kali, gue nggak tahu Randy Orton berapa belas kali juara, dan dia juga diibu gitu. Tapi karena orang magnetnya lebih ke Roman Reigns, jadi Randy Orton di cheers. Gue udah lama banget nggak lihat Randy Orton di cheers kayak Royal Rumble tahun 2017 kemarin. Kayak kalau itu nggak ada Roman Reigns, wah, Randy Orton abis kayak Batista waktu pas 2014. Tapi karena ada Roman Reigns jadi menarik tuh, kayak gitu sih. Oke, mungkin podcast hari kali ini sekian, segitu dulu. Nanti gue akan ngebahas tentang banyak hal sih di podcast SmackDown ini. Tapi yang jelas nggak hanya WWE, gue juga pengen ngebahas tentang AIW, All Elite Wrestling sebenarnya, yang lagi panas banget. Apakah si All Elite Wrestling ini akan seperti sesukses WCW World Championship Wrestling, atau akan se-flop Global Force Wrestling? Karena menurut gue bisa bilang Global Force Wrestling flop karena ya gembar-gembornya kenceng, tiba-tiba pemiliknya menjadi Hall of Famer WWE. Waduh, gimana cerita? Oke, sekian dari gue. Terima kasih.